Selamat malam, Ibu, Bapak, adik-adik sekalian. Pada malam hari ini, mari kita belajar tentang, ya bukannya belajar, tapi kita memahami apa yang ada di dalam makanan kita. Jadi topik di malam hari ini adalah tentang sehat dengan isi piringku dan juga olahraga, ya. Nah, perkenalkan saya Kristianartnaningsih, juga ada teman Bu Berta. Kami dari Unikas Geopranoto. Kesehatan itu mahal, ya. Terasa sekali seseorang pada saat sakit itu baru merasakan betapa mahalnya kesehatan, ya. Dan untuk mendapatkan kesehatan sesungguhnya tidak terlalu sulit. Dalam artian kita perlu mengkonsumsi makanan yang aman. Aman itu artinya adalah makanan yang layak untuk dikonsumsi, beragam maksudnya juga, ya. Kemudian kandungan gizinya memadai serta sehat. Jadi dari bahan-bahan yang layak. Jadi bukan dari bahan yang busuk kemudian dengan proses olahan menjadi dikonsumsi, itu tidak. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak kedokteran yang sudah menginformasikan sejak 460 tahun sebelum Masehi, yaitu Hippocrates, mengatakan bahwa makananmu adalah obatmu. Karena kalau kita tidak mengkonsumsi makanan dengan makanan yang sehat dengan jumlah yang memadai, maka bisa obatmu akan menjadi makananmu, ya. Nah, sesungguhnya mengenai makanan itu persoalan ada di lidah kita. Jadi lidah kita ini yang membuat orang merasa makanan ini enak, makanan ini sedap, makanan ini cemplang, gitu ya. Itu ada di lidah kita. Jadi lidah bagian depan itu akan memberikan rasa manis. Sedangkan lidah bagian agak belakang sedikit, ya, depan tapi agak ke belakang, itu memberikan rasa asin. Kemudian agak belakang lagi itu memberikan rasa asam, ya. Jadi di sini ini depan ini adalah memberikan rasa manis, kemudian pada belakangnya sedikit memberikan rasa asin, lalu belakang memberikan rasa asam, dan pada bagian ujung, ya, agak belakang begitu, itu memberikan rasa pahit, ya. Nah, setelah makanan ini turun dari lidah kita lalu masuk ke kerongkongan atau dikatakan usofagus, sudah tidak ada lagi rasa itu. Yang harapannya setelah orang makan ini akan diperoleh tubuh yang sehat. Jadi pada Bapak dan Ibu, adik-adik, ya, saudara-saudara sekalian, kalau Anda itu nanti mencek berapa kadar gula darahnya, berapa kadar kolesterolnya, itu mestinya semuanya dalam range yang normal, ya. Misalnya kadar gula darah puasa, itu harapannya nilainya itu sekitar 100, seperti itu, ya. Kemudian kadar kolesterol, harapannya nilainya kurang dari 200, seperti itu. Itu berarti makanan ini memberikan kesehatan untuk tubuh, ya. Nah, ini saya ada data statistik tentang jumlah penderita diabetes di dunia, ini versi WHO tahun 2016, ya. Namun data ini saya ambil dari info dari Kemenkes, ya, 2018. Indonesia itu ternyata adalah negara keempat terbesar di dunia penderita diabetes, ya. Mengapa saya memberikan contoh diabetes? Karena diabetes itu
itu memungkinkan penyakit-penyakit yang lain seperti halnya hipertensi, kemudian jantung, gagal ginjal itu diawali dari diabetes. Nah, kalau dilihat dari angkanya, ini prediksi ya. Jadi dari tahun 2000 lalu diprediksi sampai 2030 itu kalau dihitung secara persentase pertumbuhan dalam bentuk persentase, Indonesia ini angkanya paling tinggi di antara tiga negara di atasnya. Ada India, Cina, Amerika. Ya, bahkan kalau tadinya ini Jepang itu menjadi negara kelima terbesar di dunia pada tahun 2000, diperkirakan pada tahun 2030 itu malah dia sesungguhnya tidak lagi menjadi 5 negara terbesar, tetapi dia menjadi nomor 7. Dan karena bisa dilihat persen pertumbuhannya itu hanya 32%. Mengapa bisa demikian? Karena konsumsi dari masyarakat Jepang itu lebih banyak mengkonsumsi ikan. Misalnya begitu ya. Lalu kemudian sayur, buah itu juga cukup. Nah, sekarang kita lihat bagaimana konsumsi sayur dan buah di Indonesia. Padahal negara kita itu sangat berlimpah, ya. Untuk buah sayur itu banyak dan bahkan harapannya setiap rumah tangga itu bisa menanam sedikit-sedikit ada tanaman sayur, tanaman buah yang membantu menambah asupan sayur dan buah untuk keluarga. Meskipun sekarang itu tukang sayur itu hampir door to door, dari rumah ke rumah, ya. Namun kalau di dalam rumah tangga kita itu ada maksudnya ada menanam sayur, menanam buah, itu menjadi lebih baik lagi gizi untuk keluarga. Nah, di sini saudara sekalian bisa lihat 90% penduduk Indonesia itu kurang dalam mengasup sayur dan buah. Bahkan pada remaja angkanya lebih tinggi lagi, yaitu 93%, ya. Nah, saat ini yang sudah diasup sayur dan buah itu hanya 173 gram per hari. Sedangkan anjuran dari WHO itu minimal sekitar 400 gram per hari. Pada buah itu sekitar minimal 150 gram, pada sayur itu sekitar 250 gram per hari. Sesungguhnya asupan buah 150 gram itu tidaklah banyak. Misalnya panjenengan semua mengkonsumsi pisang 1, jeruk 1, lalu misalnya atau yang murah beli jambu biji itu 2, ya sudah cukup itu. Karena apalagi pada jambu biji itu jumlah vitamin C-nya itu tinggi. Dan vitamin C itu sendiri memiliki peran sebagai vitamin, ya, dan juga sebagai antioksidan. Nah, kemudian yang disampaikan atau dianjurkan oleh WHO untuk orang itu bisa terhindar atau katakanlah mencegah penyakit-penyakit tidak menular yang lain seperti diabetes, seperti hipertensi, seperti diabetes, hipertensi, ginjal, jantung, begitu ya, kanker, begitu. Itu asupan serat itu sekitar 25 sampai 30 gram per hari. Nah, serat ini diperoleh dari buah dan sayur, ya. Kemudian kalau asupan gula, garam, minyak. Nah, ini ternyata Indonesia cukup menjadi juara, ya.
kita semua seneng dengan makanan gorengan, ya. Jadi asupan minyak di kita itu tinggi. Nah, ini perlu dikendalikan. Asupan gula, garam, minyak itu harus dikendalikan supaya penyakit-penyakit degeneratif seperti yang tadi sudah saya sebutkan itu persentasenya bisa turun atau kita bisa resiko terkena menjadi lebih sedikit, ya. Memang sih makanan gorengan itu enak, ya kan? Nah, namun ya harus dibatasi. Oke. Lalu kalau ibu-ibu goreng atau bapak-bapak masak goreng, nah jelantah itu jangan dipakai. Kalau misalnya menggoreng, mungkin cukup 3 kali saja lalu ganti minyak baru lagi. Misalnya begitu. Atau untuk meminimalkan limbah dari minyak, maka jumlah minyak yang digunakan tidak perlu terlalu banyak, ya. Nah, kemudian kita perlu melihat pedoman gizi seimbang. Jadi dikatakan ada 4 pilar pedoman gizi seimbang, yaitu konsumsi keanekaragaman pangan. Ya, asupan kita itu dibutuhkan berbagai jenis sayur di kita tuh nggak kurang-kurang, ya jenisnya. Nah, jadi tidak hanya makan terong-terong terus tidak, tapi ya terong, ya bayam, ya kangkung, ya sawi, ya daun singkong itu bagus sekali, ya. Kemudian sumber protein itu tidak hanya daging, bisa telur, bisa ikan, dan bahkan harga telur, harga ikan itu relatif murah dibanding daging, ya kan? Nah, sehingga untuk sehat itu sesungguhnya tidak harus mahal, ya. Kemudian juga perilaku hidup bersih. Jadi situasi saat ini dengan adanya Covid ini banyak sekali yang kita juga dapatkan perubahan-perubahan perilaku, yaitu harus hidup bersih. Sebentar-sebentar kita perlu cuci tangan. Ibu-ibu, bapak-bapak misalnya kalau mau pegang makanan sebaiknya cuci tangan dulu. Adik-adik ya, jadi cuci tangan dulu. Habis dari kamar mandi, dari toilet, kemudian cuci tangan dulu. Ya, dari pasar masuk rumah sebelum pegang yang lain-lain cuci tangan. Ya, habis dari luar, habis dari berkebun apalagi, ya cuci tangan pastinya kan bersih. Lalu kemudian ganti pakaian ya. Memang sih untuk perilaku seperti ini harus terus-menerus diajarkan ya. Harus terus-menerus dipraktekkan untuk hidup bersih. Kemudian juga dibutuhkan aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik itu penting, olahraga itu penting. Mengapa? Karena dari olahraga itu banyak kemudian tubuh kita kemasukan oksigen. Dengan adanya oksigen ini, ya, darah itu kan bawa oksigen juga, ya, membuat sel-sel tubuh kita menjadi lebih peka. Dengan peka, maka metabolisme menjadi lancar. Sistem imun kita akan naik. Namun demikian, aktivitas fisik itu harus rutin, ya. Jangan olahraga hari ini 3 jam sampai meh klenger katakanlah begitu ya. Nah, tapi besoknya terus jarem semua, seminggu enggak olahraga. 2 minggu bahkan enggak olahraga. Enggak, jadi diupayakan enggak usah terlalu lama. Setengah jam cukup, tapi rutin dan dilakukan dengan sukacita, suasana hati yang gembira, ya. Kemudian berusaha mempertahankan berat badan normal. Berapa sih berat badan normal? Nah, sekarang kita ngitung aja, nggak usah normal menurut angka yang fix gitu ya. Nah, itu ada penghitungan yang dinamakan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu ibu dan bapak, saudara-saudara bisa menghitung sendiri masing-masing berapa nilainya. Yaitu
rumusnya ya, mungkin didengarkan. Rumusnya, berat badan, misalnya berat badannya 60 kilo, terus kemudian dibagi dengan tinggi badan. Katakanlah tingginya 160 cm, ya kan? Nah, itu 60, tadi 60 kilo kan berat badannya, dibagi tinggi badan. Tapi ini dihitung dalam meter, dikuadratkan. Jadi tinggi badan itu 1,6 dikuadratkan. Artinya dikuadratkan berarti 1,6 kali 1,6. Nilainya berapa? Coba dihitung. Misalnya tingginya hanya 150, berarti 60 dibagi 1,5 ya, karena dihitungnya kan dalam meter. Nah, dikuadratkan berarti 60 dibagi 2,25, nilainya berapa ya? Kalau nilai yang diperoleh itu antara 18,5 sampai 24, berarti normal. Atau katakanlah kalau kaitannya dengan usia ya, usianya sudah mulai menjelang pralansia, katakanlah sampai 25, itu normal. Tetapi kalau penjenengan semua menghitung berat badan dibagi tinggi badan dalam ukuran meter dikuadratkan menjadi nilainya lebih dari 30, berarti ini tidak normal. Itu sudah masuk kelompok obes, ya. Nah, ini resiko terkena penyakitnya besar, ya, terutama penyakit-penyakit degeneratif. Oke. Nah, ini kita lihat topi gizi seimbang, ya, topi gizi seimbang. Nah, yang bawah sendiri ini coba dilihat, ada air putih. Air putih. Nah, asupan air putih ini penting. Ya. Saya menyarankan asupan air putih ini minimal per hari 2 liter. Ya, kadang orang mengatakan 8 gelas. Tapi saya sering mengatakan yang pas itu 2 liter, jangan 8 gelas. Karena gelasnya itu kan ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar, ya kan? Ada yang 250 cc, ada yang 200, ada yang mungkin 150. Jadi minimal 2 liter, ya. Nah, tujuannya apa sih? Karena di dalam tubuh kita semua proses reaksi kimia maupun biokimia itu membutuhkan air. Nah, kalau saudara semua itu misalnya aktivitas fisiknya itu banyak, misalnya ya, bapak dan ibu ini misalnya masih hobi olahraga, jogging, katakanlah begitu, senam aerobik lagi gitu ya, yang keringatnya banyak. Nah, asupan air putihnya ditambah. Oke. Biasanya perempuan itu sampai maksimal 2,7, laki-laki sampai 3,7 liter. Nah, ini pentingnya air putih tadi. Kemudian atasnya itu adalah makanan pokok. Makanan pokok di kita itu tidak cuma beras, ya. Ada umbi, ada apalagi umbi kan banyak jenisnya ya. Ada kentang, ada singkong, jagung gitu ya. Jadi kalau penjenengan itu pagi sudah beli nasi jagung gitu ya dengan lauknya, ya sambil jalan-jalan misalnya sampai di rumah juga tidak perlu harus cari nasi. Tapi itu sudah menjadi sarapan gitu kan, jagung. Jadi misalnya di rumah, sampai di rumah yang ditambah adalah buahnya, sayurnya, begitu ya. Nah, ini kemudian atasnya sayur, buah, lalu sumber protein itu nabati, hewani. Kalau nabati itu bisa dipenuhi dari tahu, tempe, ya, dari kacang-kacangan. Sedangkan kalau yang hewani dari telur, ikan, ayam, daging, ya. Jadi tidak usah terlalu risau. Tanggal tua
ya nggak apa-apa, makan tempe, makan telur itu sudah sangat bergizi, ya kan? Namun yang perlu dilihat ini pada bagian ujung ini, yaitu asupan garam, gula, minyak itu harus dibatasi. Tujuannya apa? Supaya penjenengan semua makan sekarang ini adalah untuk sehat 5 tahun, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Itu saya kalau menyampaikan pada mahasiswa yang sekarang umurnya baru 20-an, jadi saya bilang supaya kamu besok kalau reuni 30 tahun kemudian itu masih semuanya sehat, kelihatan bugar, sukacita seperti itu, ya. Nah, kemudian kita lihat pedoman gizi seimbang, ya. Yang di sini ada 10 poin. 10 poin itu yang pertama, kita mengkonsumsi apapun, ya, apa yang kita dapatkan itu permulaan itu dengan rasa diterima, dengan rasa syukur, dengan rasa bahagia, dengan rasa terima kasih ada makanan. Karena dengan rasa itu secara psikis itu akan membuat makanan itu di dalam tubuh itu memberikan manfaat yang optimal untuk kesehatan kita. Namun kalau penjenengan itu menggerutu, nah nggak akan jadi kesehatan itu, nggak akan menjadi berkah. Jadi apalagi pada saat sarapan pagi, itu adalah awalan dari makanan yang akan Anda konsumsi dalam sehari, ya. Dan itu mengawali kegiatan Anda dalam sehari, ya. Seperti itu. Kemudian banyak makan sayur, buah, ya. Karena apa? Di dalam sayur dan buah penjenengan semua akan mendapatkan serat. Supaya yang mudah aja contohnya, ya, melancarkan BAB, ya kan, serat itu. Namun manfaat yang lain, serat itu bisa mengurangi kolesterol di dalam tubuh kita, ya. Kemudian kalau ada kita mengkonsumsi makanan-makanan yang potensi karsinogenik, maka limbah-limbah itu akan cepat keluar dari usus besar kita sehingga kita istilahnya bisa minimal terkena risiko kanker kolon atau kanker usus besar, ya. Kemudian membiasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi kalau sudah makan tiwul ya nggak usah makan nasi, tapi sayur buahnya saja yang ditambahkan, ya. Kalau sudah makan jagung nggak usah makan nasi. Kalau sudah makan nasi ngemil tiwul ya boleh, tapi jangan banyak-banyak gitulah, ya. Misalnya ya nggak apa-apa, boleh makan tiwul, tapi ini sebagai bagian dari, nah nanti siangnya sudah nggak makan karbohidrat lagi, tapi banyak makan sayur dan buah. Biasakan konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi, ya. Protein tinggi itu tidak harus daging, tetapi ikan. Ikan itu ragamnya banyak, dari yang murah sampai yang mahal, dari pindang sampai salmon, gitu kan. Nah, pindang itu kan murah, ya. Tetapi Bapak Ibu kalau beli pindang, saya minta dicuci. Dicuci dulu dalam air hangat begitu, ya. Kemudian dibilas mungkin 2-3 kali untuk mengurangi resiko. Kalau misalnya pindang itu supaya awet dicampuri formalin, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian batasi pangan yang manis, asin, berlemak. Sudah ya tadi, karena itu efeknya untuk tubuh kita. Kita makan hari ini untuk kesehatan hari ini dan 5 tahun, 10 tahun kemudian. Harapannya begitu. Kemudian biasakan sarapan, biasakan minum air putih, tadi sudah saya sampaikan, membaca label, ya, membaca label pada kemasan. Kemudian cuci tangan, ya, dengan air bersih, dengan sabun. Karena kalau kita pakai sabun, maka mikroorganisme yang nempel di tangan akan mati, ya. Lakukan aktivitas fisik dan usahakan punya berat badan yang normal. Nah, ini bagaimana piring Bapak Ibu, piring adik-adik semuanya, ya. Jadi
kalau Anda lihat di dalam piringku ini, ya, gambar di sini, maka porsi dari makanan pokok itu hanya sepertiga. Yang separuh sendiri dari satu piring ini porsinya itu sayur dan buah, ya. Kemudian jadi kalau ditambah lauk pauk dan buah itu menjadi sepertiga, sayurnya sepertiga, kemudian makanan pokoknya, nasinya itu hanya sepertiga. Jangan nasinya 2/3, lauknya sedikit gitu, enggak, itu kurang sehat nanti, ya. Kemudian sebelumnya memang harus cuci tangan terus, ya. Cuci tangan itu sering dilakukan. Ada penelitian yang mengatakan kalau dalam sehari kita mencuci tangan kita 10 kali itu terkena risiko kesehatan, apa maksudnya risiko penyakit itu yang menyebabkan penyakit infeksi itu minimal. Tapi kalau misalnya medium 5 sampai 10 kali, ya risikonya menjadi tambah banyak. Apalagi kalau kurang dari 5 kali, risikonya menjadi makin besar, ya. Air putih jangan lupa. Nah, ini adalah dampak asupan gizi salah. Kalau asupan terlalu berlebihan, maka penjenengan semua akan bisa kelebihan berat badan. Efeknya apa? Penyakit-penyakit degeneratif yang tidak menular tadi, kanker, jantung, hipertensi, diabetes, biasanya orang diawali dari diabetes, lalu kemudian menyebar ke jantung, ginjal dan sebagainya. Itu mudah masuk. Namun kalau kurang akan menimbulkan gizi buruk, ya. Nah, gizi buruk ini kalau terjadi pada anak-anak sangat berisiko untuk kesehatan berikutnya, ya. Untuk kesehatan ke depan dari anak-anak ini sangat berisiko. Dia akan menjadi kurang kecerdasannya, kurang kemampuan fisiknya dan sebagainya. Nah, ini kita olahraga. Olahraga itu berapa sih waktunya yang dibutuhkan? Tidak banyak, hanya setengah jam, tapi butuh rutin. Itu untuk misalnya menjaga supaya berat badan tidak naik-naik gitu, ya. Namun kalau misalnya kebetulan sudah berlebih berat badannya, lalu ingin menurunkan berat badan, lalu untuk menjaga supaya tidak naik lagi, maka dibutuhkan waktu sekitar 1 jam per hari misalnya. Sehingga misalnya dalam seminggu olahraga 5 kali, ya cukuplah 300 menit per minggu, ya. Nah, manfaat olahraga apa? Melancarkan metabolisme tubuh, ya. Karena apa? Karena sel-sel ini butuh menjadi peka. Peka karena apa? Karena ada pasokan oksigen yang dibawa oleh darah. Nah, salah satu dampak dari olahraga itu ya seperti itu, banyak memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita. Namun diimbangi supaya tidak terjadi stres oksidatif, ya, atau menimbulkan radikal bebas di dalam tubuh kita banyak, maka perlu makan sayur dan buah dalam jumlah yang cukup. Kemudian olahraga ini juga akan memunculkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon yang memberikan rasa bahagia, sukacita. Ini adalah morfin endogen. Jadi morfin itu kan membuat orang sukacita, bahagia, ya kan? Nah, tapi ini diproduksi oleh tubuh. Oke? Kemudian ya karena bahagia, sukacita, imun akan naik. Sistem imun kita akan baik, ya, sehingga menjadi lebih sehat. Nah, jenis olahraganya apa? Ya, disesuaikan dengan usia masing-masing orang dan juga dengan status kesehatannya, ya kan? Kalau sudah terkena penyakit jantung, ya sebaiknya tidak misalnya olahraga badminton, katakanlah begitu, atau olahraga yang membutuhkan apa ya, seperti pertandingan itu jangan, karena itu akan memacu orang, adrenalin naik sehingga kalau lupa berbahaya, ya. Nah, sebagai kesimpulan, makan itu untuk sehat, tidak hanya sekedar memuaskan rasa lapar, namun kita harus berpikir bahwa makan itu untuk kesehatan.
Lalu asupan sayur dan buah itu minimal 400 gram per hari ya. Kemudian asupan seratnya 25 sampai 30 gram per hari. Serat diperoleh dari mana? Dari sayur dan buah. Kemudian asupan yang manis, asin, berminyak gitu ya, berlemak itu dibatasi, diminimalkan. Menggunakan nyambel pakai jelantah ya, besok lagi nggak usah ya. Jangan dipakai lagi jelantah itu. Karena ya mungkin enak di lidah tapi di tubuh nanti membuat tidak sehat ya. Kemudian isi piringku dengan sepertiga makanan pokok, nasinya atau nasi jagung gitu ya, nasi beras atau jagung. Kemudian sepertiganya sayur, ya kan? Sepertiganya, seperenamnya buah, seperenamnya lauk. Dan berolahraga secara rutin, gembira, sukacita, dan ya lupakan beban-beban misalnya punya utang gitu ya, sementara pada saat olahraga dilupakan dulu ya, begitu. Demikian Ibu, Bapak, adik-adik, selamat malam, terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita sehat dengan makanan yang kita makan di dalam piring kita ya. Kemudian juga berolahraga secara rutin dengan sukacita. Terima kasih ya.